Shalom. Shalom. Semua sehat. Sehat jasmani dan rohani. harus. Karena saudaraku, dengan kesehatan rohanilah jasmani kita akan mengikut, gitu ya. Sebab ketika hati kita penuh dengan masalah, itu pasti terpancar atau terekspresi lewat keseharian hidup kita. Betul? Ya, untuk yang belum nyadar, it's okay, gitu ya. Tapi yang pasti itulah sebenarnya yang hari-hari kita lewati itu kayak gitu loh. Dimana tiap-tiap kondisi, situasi itu membentuk kita kalau tidak diwaspadai. Kenapa? Ya acap kali kan tanpa sadar masalah, persoalan itu menekan hidup kita, sehingga kita juga tanpa sadar berusaha menekan yang lain. Nah saudaraku, Bapak di sorga itu sebenarnya udah kasih sudah kasih garis jelas untuk keberadaan hidup kita lewat firman-Nya. Cuman ya itu tadi, masalahnya ada di diri kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah lupa dengan janjinya, apalagi dengan firman-Nya nggak pernah. Yang sering terjadi justru kita ini loh yang begitu keluar dari gereja ya keluar juga. Bahkan kemarin ketika saya ikut PG itu, jangankan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kadang nggak sampai keluar telinga kiri, masuk telinga kanan nggak masuk, cuma mampir lewat dan hilang lagi. Nah itu dia yang jujur aja seperti itu saudaraku. Makanya terus diberi arahan untuk kita bisa merenungkan firman. Merenungkan sekali lagi bukan sebuah waktu pengangguran. Nah ya, kita perlu pahami merenungkan firman itu tidak dengan kita duduk diam, ongkang-ongkang kaki atau apa, enggak. Justru ketika beraktivitas dalam kondisi-kondisi apapun, firman itu bisa berbicara loh saudara. Firman itu bisa ngomong, memberi jawab atas kondisi situasi hidup kita. Apalagi itu kita kemudian bawa hidup kita. Loh Tuhan, aku ngalami kayak gini, pendapatmu apa Tuhan? Bisa gak kayak gitu? Sangat bisa dan sangat harus saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pelit untuk kita akses. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan itu gak pernah pelit terhubung dengan kita, memberi diri untuk kita hubungi. Yang ada tuh seringkali kita jaim gitu. Allah, aku iso nandangi. Nah, itu yang justru jadi penghalang untuk kita lebih alami Tuhan di hidup ini. Yaitu saya cerita minggu lalu bagaimana ketika saya ini ngopo Tuhan kok rungsing, kata orang Jakarta rungsing, gelisah gitu. Ngopo Tuhan? Saya tanya ke Tuhan tentang kondisi hati saya, ngopo Tuhan? Jadi gak ada masalah, tapi kok ada sesuatu Tuhan. Ya saya bukan dalam waktu berdoa yang khusus, enggak, tapi ya memang itu yang saya belajar lakukan gitu. Ngopo Tuhan? Sementara saya dalam aktivitas lainnya gitu ya. Sementara itu juga saya ngomong sama Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan itu memberi jawabnya. Tuhan memberi jawabnya, ini loh kondisimu kayak gitu karena ini. Awalnya buka cuma satu, kayak gitu Tuhan. Oke, terus apa yang harus saya lakukan? Nah Tuhan buka yang berikutnya gitu. Buka jawab maksudnya ya. Buka jawab yang harus kamu lakukan kayak gini. Itu bukan audible ya, bukan telinga saya mendengar, tetapi itu impresi yang terjadi dalam dialog saya dengan Tuhan gitu. Makanya saudara jangan pikir itu hanya untuk pendeta, untuk bu gembala. Enggak, semua kita bisa kok. Amin. Semua kita bisa, asal itu tadi kita belajar rendah hati. Ya. Karena air itu nggak mengalir, ya ada sih di alun-alun itu air mancur jenenge. Tapi toh karena gravitasi
tetap dia jatuh ke bawah juga kan. Nah, air mengalir itu selalu cari tempat yang rendah di bawah. Kalau engkau ingin alami air kehidupan terus mengalir dalam hidupmu, posisikan aja hati kita ini selalu terbuka di hadapan. Enek opo, enek masalah opo, enek wis pokoknya mbok menang, mbok kalah, mbok senang, mbok susah, saudara tetap bisa cerita curhat mbek Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah emo, tidak pernah sayang waktunya untuk jawab kita. Nah, singkat cerita, ketika saya dapati jawaban itu dari Tuhan, yang saya lakukan, oke Tuhan, sepakat, saya lakukan bagian saya. Dan saya ketika selesai bersepakat dengan Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Hati saya kembali tenang. Nggak ada lagi gejolak, nggak ada lagi rasa gelisah, rungsing, itu nggak ada lagi. Sudah selesai, teduh, kata Tuhan. Ketika dia menghadapi gelombang di Danau Genesaret, dia bilang teduh, maka ya teduh. Nah, ini loh saudara, alam dan apapun itu selalu nurut taat pada firman-Nya. Nah, gimana dengan posisi kita? Ketika dengar firman, nggak cocok ini. Seringkali toh itu yang terjadi. Wah, wisi. Nah, selalu ada perdebatan manusiawi kita, itu yang harus engkau bunuh. Amin. Bukan bunuh diri tubuh kita, bukan, tapi bunuh pemahaman itu. Supaya apa? Biar pemahaman tentang Tuhan yang benar itu aja yang bergema, itu aja yang bicara. Bisakah itu dipraktekkan di hidup sehari-hari? Bisa dan harus. Karena Tuhan itu tidak pernah melanggar firman-Nya kok. Dan juga dia tidak pernah kompromi dalam hal ini. Ketika engkau ada di posisi katakanlah tertentu yang gak memungkinkan lakukan firman, minta aja tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus kau buat dengan posisi keadaanmu? Kita seringkali toh berpikir ini bagian Tuhan, hal-hal rohani aja. Yang bagian hal-hal jasmani manusiawi, aku tak sing maju dewi. Catat baik-baik, itu sebuah kesalahan fatal. Kenapa fatal? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan itu tidak terbatas hanya hal-hal rohani saja. Makanya kalau saya baca Amsal itu tuntunan untuk hidup sehari-hari. Di situ ada dibilang jangan ngambil melunjak patoke tonggomu. Ada saudaraku. Patoke anak yatim ojo mbok jumuk. Nah, gitu-gitu ada saudara. Itu bicara tentang hidup sehari-hari kita Amsal. Sedang hubungan kita dengan Tuhan ada di kitab Mazmur. Bagaimana ketergantungan kita sama Tuhan, dan juga ada arahannya di mana dikatakan di 34 dan 37, jangan iri dengan orang yang serakah, orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka kayaknya memang sedang naik daun, ya, sedang hebat-hebatnya gitu ya. Tapi saudara, tanpa sadar Alkitab menulis mereka tuh sedang ada di ujung tanduk, di tempat yang tinggi namun licin. Saudara bisa bayangkan. Jadi itu dia yang seharusnya jadi tuntunan hidup kita sehari-hari gitu. Tujuannya apa? Itu yang akan menjaga hidup kita, bukan saja selaras dengan Tuhan, tapi lebih kepada hidup kita juga aman, safe dalam hidup sehari-hari. Nah, dengan seperti itu loh saudara, libatkan Tuhan. Yang berdagang, jangan pikir nggak ada tuntunan Tuhan, ada. Saya ingat dulu ada seorang yang batu timbangannya tuh suka diganjel, nah, dikasih pemberat, tambahan pemberat. Tapi seiring dengan waktu, lewat tuntunan Tuhan, saya ngomongin, dia menerima, dan kemudian terjadi perubahan yang signifikan. Dia tidak lagi yang namanya ada pemberatnya itu dia singkirkan. Itu tentang dagang loh. Alkitab juga menulis, saudara.
jangan ada batu timbangan yang lain. Artinya ada dualisme. Hidup kita juga gitu, nggak boleh ada dualisme. Yang rohani Tuhan, itu pun belum tentu dilaksanakan. Tapi yang rohana, itu aku. Nah, Tuhan justru maunya terlibat dalam segala kondisi hidup kita. Amin. Dan percayalah, Tuhan tidak akan bikin kita rugi. Amin. Ya. Kalau kau rugi, saudaraku, harta di sorga itu tidak pernah berkurang untukmu. Yes. Amin. Kekayaan sorgawi akan membackup hidupmu, mencukupkan. Bahkan saya baca, kalau saudara baca di Matius 6, sebelum engkau memintanya, Bapakmu tuh sudah menyediakan. Sebelum engkau tahu itu kebutuhan tuh, Tuhan tuh sudah menyediakan. Makanya saudara, tuntunan dalam Tuhan itu bukan sekedar hanya hal-hal rohani, tetapi seluruh aspek hidup kita harusnya terus diterangi oleh firman. Apapun itu, apapun keputusan tentang masa depan, keputusan saudara mau kawin dengan seseorang pun juga jangan pikir itu gampang. Karena ingat loh, di kita ini tidak ada yang namanya ijolan bojo. Wah, rugi aku deh bojo gue tuh kamangan akeh wis tak ijole wae. Gak bisa, saudara. Gak bisa gitu loh. Harus seia sekata, sehidup semati. Enggak bisa, enggak gitu loh. Dan itu mutlak, saudaraku. Nah, saudaraku, karenanya tuntunan Tuhan pada hari ini saya ajak untuk kita sama-sama melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Oke. Ayat 41 sampai 47 kita baca sama-sama aja. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayo baca terus. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ketika ya ini gereja mula-mula gitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini bagaimana jemaat mula-mula itu bertekun. Nah, itu dia yang dimaksud pasal atau perikop ini, cara hidup jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula. Ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Dan mereka selanjutnya, oke, perhatikan di ayat 42 bagian A. Mereka dikatakan apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, saudara, bicara tentang bertekun, dalam bahasa yang lain disebutkan rajin. Ini pasti bicara bukan hanya kalau dilihat orang. Rajinnya mergo ono maksud tujuannya. Nah, rajin yang di sini ditegaskan adalah dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, memecahkan roti tentunya bukan roti secara fisik doang gitu ya. Puji Tuhan, ini tadi pagi sudah ada yang kirim roti. Roti ulang tahun kali ya. Ya. Nah, saudaraku, yang dimaksud dengan memecahkan roti lebih dari itu, bukan secara fisikly aja, tetapi bagaimana jemaat sampai pada pemahaman yang sama. Perhatikan di sini. Kalau engkau ingin menikmati apa yang aku nikmati, saudara tahu ya, jenenge kemarin berapa tahun yang lalu saya pernah cerita apa, tumbuh kayak kutel di kaki saya. Saya hanya bilang dalam nama Yesus, engkau nggak boleh ada di sini, engkau pakai salah kirim, pokoknya terus saya deklarasikan. Dan saudara, berlalunya waktu saya terus bertekun, dan sampai pada satu titik aku lali gitu. Tiba-tiba saja kok tak raba, wis gak enak tumbuh, wis hilang, tinggal sesuatu yang jenenge kayak orang apa? Bukan penuaan dini. Nah, itu muncul ada apa namanya, kayak benjolan, bukan benjolan ya, kesan warna coklat yang lebih tua daripada warna kulitku. Nah, gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya saudara tahu toh kutel itu apa gitu ya. Saudara kita tahu karena itu bahasa Jawa, kutel itu boyan bahasa Indonesia apa gitu. Nah, saudaraku, itu selalu saya ngomong, itu selalu saya bicarakan. Kalau toh belum terjadi, it's okay, saya tidak terganggu dengan itu. Tapi yang pasti saya terus deklarasikan nggak boleh ada di sini. Dan itu terjadi. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kalau engkau ingin menikmati apa yang aku nikmati, bukan hanya jadi penontonnya, bukan hanya jadi pendengarnya, tapi alami apa yang saya alami gitu. Ajaibnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, dan lain sebagainya tentang Tuhan. Saudara nggak ada cara lain kecuali saudara ikutin apa yang saya lakukan. Bukan hanya tentang sakit penyakit, tetapi apapun itu. Pahami ini. Kalau Tuhan itu sudah mengalahkan 3 unsur ketika di kayu salib, apa? Masih ingat? Ya. Nah, saudara, saya mau kita pahami di 3 area ini semua coba iblis suntikkan dalam hidup kita untuk membuat saudara menjadi orang yang tidak berfungsi, tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Nah, saudara, penyakit itu adalah manifestasi maut dalam skala entah besar. Kalau besar pastinya mengancam keselamatan kita alias bisa bikin mati gitu kan. Tapi yang manifestasi paling rendah, boloro kadas, kurap, panu ya. Tapi yang pasti maut itu manifestasinya lewat berbagai kondisi. Bisa juga masalah kecelakaan, seperti tadi disebut yang meninggal karena kecelakaan ya ada. Tapi ingat, kita tidak boleh fokus tentang itu. Tapi gimana hidup kita sehari-hari semasa kita masih hidup. Karena semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tentang mati kita. Saya mau mati umur berapapun itu oke, nggak masalah gitu ya. Banyak yang bilang, anak-anak mantu bilang 20 tahun lagi. Yo yang Tuhan kasih gitu. Ya norak, gue artinya ya lebih Tuhan. Gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Menang Tuhan lah gitu maksudnya. Nah, saudaraku,
yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan adalah bagaimana firman itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Amin. Sehingga seperti tadi malam ada yang cerita David bagaimana hidup penyembahan kita tuh tidak cuma ketika di gereja, tapi dalam hidup sehari-hari kita juga alami yang namanya realita Tuhan. Itu harus, itu mutlak, nggak bisa enggak. Amin. Lah kuwi kan jatah pendeta. Kalau pendeta iso lakukan itu, apakah jemaat nggak boleh? Enggak, jemaat malah diharuskan. Dan satu lagi, saudaraku, kalau engkau mengaku gitu ya, seperti sedang sedang digaungkan dan sedang diajarkan juga. Kalau aku ngaku anaknya bapakku gitu kan, maka saya harus, ya saudara lihatlah sekarang ini lagi geger tentang DNA. Seorang pejabat tinggi digugat oleh perempuan lain gitu kan, bukan istri Bu Hopone gitu ya, tentang DNA anaknya. Nah kalau yang namanya dibilang anak tapi DNA-nya lain, ayo saudara, anaknya sapa kuwi gitu kan? Anaknya sapa kuwi gitu kan? Dan ternyata ada banyak yang ngaku, aku bapak biologisnya dan lain sebagainya. Saudara, ini loh yang seharusnya ada istilah kata-kata like father, like mother, like daughter. Saudara, DNA kita ini harus sama dengan siapa? Ya dengan bapakmu lah. Kalau engkau mengaku anaknya tantein, lah saudara harus siap dicek DNA-mu gitu loh. Yang ngecek siapa? Ya hati nuranimu. Kira-kira gaya hidup, bukan cara saya ngomong ya. Saya ini kadang-kadang selengean gitu-gitu. Tapi artinya gaya hidup dalam firman itu yang harus sama. Nggak bisa enggak. Gaya hidup dalam firman artinya dasar keyakinan itu loh. Amen. Itu harus sama. Saya meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan mal. Saudara juga harus meyakini dan menjadi bukti dalam keseharian. Amen. Gak cuman slogan, gak cuman moto, gak cuman omdo. Bukan om adu ya, omong doang. Jadi saudara, ayo mulai kita uji diri sendiri loh, jangan uji wong liya. Salah saudara nanti bisa, tak tonton begini bukan. Ternyata tontonanmu keliru karena meripatmu siwer. Gak cetok, harus pakai kacamata. Saya kalau tak cabut gini, aku gak bisa baca, saudara gak bisa baca, gak bisa lihat tulisan cilik gitu kan. Nah saudaraku, Tuhan tuh mau DNA kita ini sama dengan Kristus. Amen. Lewat apa? Dasar keyakinan, gaya hidup, dan sikap hati kita, passion kita. Passion tentang apa? Bukan passion tentang fashion alias model gitu ya, tapi lebih kepada firman itu jadi passion kita. Amen. Untuk boleh selalu mempengaruhi jalan berpikir kita sampai kepada keputusan yang kita mau ambil. Harus podo. Yang klaim tuh atau yang keliru, kita menulis Tuhan akan menyatakannya. Di mana tuh ayatnya? Coba kita lihat Filipi. Yang sudah ketemu boleh. Kalau lain keadaanmu, Tuhan akan menyatakannya. Ada yang sudah ketemu? Oke, kalau belum ketemu, mari kita cari bareng-bareng. Ayat 15 dari Filipi 3. Sudah ketemu? Filipi pasal yang ketiga ayat ke-15 sampai juga boleh mulai dari ayat 13.
Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi kalau engkau belum sampai di pemahaman itu, ojo puas. Jangan terus mandek, aku belum iso. Ya teruslah bertekun. Jadi kita bicara tentang bertekun toh. Teruslah bertekun, artinya bertekun, lakukan saja yang engkau saat ini bisa lakukan sambil. Nah, itu dia. Enggak cuman ya wis pasrah, ora iso. Enggak gitu. Saudara terus lakukan yang baik, yang benar, sambil membuka diri. Koreksian Tuhan akan datang atas hidup kita. Oh, kudunya gue ngene lho. Oh, kudunya aku ngene lho. Bisa nggak Tuhan ngomong kayak gitu? Bisa. Tuhan itu selalu mau terhubung sama kita. Amin. Kita aja yang suka-suka. Ini campuran, ini urusanku Tuhan. Tuhan urusan yang lain aja. Tuhan seringkali yang menghalangi kita. Nah di sini loh saudara, Tuhan mau yang dimaksud ayat 14 ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang dimaksud dengan panggilan sorgawi bukannya mati, no, tapi adalah destiny ilahi. Level pengenalan kita akan Tuhan itu loh sampai di situ kita. Kalau sudah harusnya kan di Ibrani 56 dikatakan kalau menurut ukuran umur, ukuran lamamu jadi orang Kristen, kamu tuh sudah harusnya jadi guru, gitu kan? Ungkapan Paulus kepada bangsa orang-orang di Ibrani. Tapi gandeng kowe iki gak maju-maju, pengennya mau susu wae. Nah, saudara, di sini Tuhan mau tiap-tiap kita ayo lanjutkan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Itu saudara kan sampai di level tahu destiny ilahimu, aku tuh harus seperti apa, aku tuh harus sampai di mana. Nah itu dia. Gak mencewu ya. Hari-hari mau urusannya sampai kayak siapa tuh yang dihukum Simpson itu terakhir goro-goro dia lebih mendengar ceweknya gitu kan, dia lebih condong hatinya mencintai ceweknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Halo, ini cerita sekolah minggu masa lali kabeh. Mentang-mentang Bapak Ibu wis umur, wis ora cah sekolah minggu. Pasti saudara masih inget dong, Simpson goro-goro ceweknya ngerayu. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, dan selanjutnya sampai berhasil. Perjuangan yang enggak ringan itu. Kenapa? Karena dia dapat janji dari bangsanya orang Filistin yang Simpson iso digunduli. Nah, maksudnya bukan digundulinya, dapat rahasia kekuatannya. Bangsa kita akan merdeka, gitu kan? Itu janji bangsa Filistin kepada sang ceweknya Simpson yang orang notabene orang Filistin. Akhirnya beneran, setelah direngek, dirayu, berhasil. Hati-hati loh ibu-ibu. Ojo jadi Delila, ojo jadi tukang rayu. Ya kalau rayu yang bener sih it's okay gitu kan. Saya pernah kalau saudara, ini cerita sidik ya. Suami saya ketika jadi dan ngomong itu pikir saya
Oh. Nah, saudara, dari situ dia belajar untuk kayak gitu. Jadi sebelum ngomong, dia mikir dulu, dalam artian mikir di sini itu efeknya piye, nggak calcul. Nah, saudaraku, kembali kepada kasus Simpson. Setelah akhirnya, saudaraku, rayuan maut dari Delila mempan, yang terjadi Simpson digundul. Padahal itu kekuatan dia. Nasir Allah ada di kekuatan tokong-tokong rambutnya. Habis digundul. Dan dia sudah habis juga, Tuhan meninggalkannya kok. Dengan mudah dia ditali, dirangket sama bangsa Filistin. Dan saudara, fatalnya matanya dicungkil. Nggak cuma dirangket, saudara, matanya dicungkil. Jadi nggak bisa lihat apapun, nggak ada masa depan, nggak ada sesuatu yang bisa dia lihat tentang Tuhan. Karena Tuhan juga udah meninggalkan dia. Tragis banget. Sampai di hari matinya, nah itu dia, rambutnya sudah mulai tumbuh. Dan Tuhan kasih ilham kepadanya untuk dia bisa mengalahkan banyak orang Filistin, termasuk petingginya orang Filistin yang waktu itu menjadikan si Simpson itu dagelan alias lawak. Diguyu ngalor itu. Saudara bisa bayangkan kok betapa tragisnya dari seorang pahlawan loh, jadi seorang pelawak. Jauh banget kan? Tapi itulah yang terjadi ketika Simpson tidak putuskan untuk taat ke Tuhan. Saya tidak ngancam, saya tidak nakut-nakuti, tapi itu yang menjadi contoh untuk kita supaya lebih lagi menjaga hidup begitu rupa dengan lisan kita, dengan hidup kita, supaya boleh tetap anugerah Tuhan, karunia Tuhan bekerja atas hidup kita. Nah, terakhir dia sementara diguyu wong sak jagat gitu ya, sak Filistin menumpuk di situ untuk mentertawakan tokohnya, pahlawan yang sudah dikalahkan itu. Dia bilang sama si penontonnya, anak kecil, bawa aku dekat tiang. Kamu pengen apa itu tiang? Tapi dia punya tiang utama loh ya. Dan saudara tahu ketika didekatkan, dia minta, Tuhan, terakhir kali ini aku mau kau pulihkan kekuatan. Saudara tahu Simpson itu terkenal karena kekuatannya gitu. Dia ngalahin bangsa Filistin juga karena kekuatannya. Dan beneran ketika tiang utama dia rengkuh dalam pelukannya, dia tarik dengan kekuatan terakhirnya, dia mati bersama. Tapi korbannya juga banyak. Bangsa Filistin berikut, petinggi-petingginya raja Filistin ikut mati. Ya mungkin dia jadi pahlawan gitu ya sampai hari terakhirnya. Tapi dia harus melewati masa dia ditertawakan, dia jadi bahan tertawa. Tuhan tidak mau itu terjadi atas hidup kita. Engkau hanya diguyu apa, ngomong apa. Saudara tahu dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada. Paulus tak kenal, si Yesus aku kenal, kowe ki sapa? Ingat ayat itu? Kisah Para Rasul juga. Nah itu saudara ditertawakan gara-gara apa? Dia hanya asal kutip dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku usir engkau. Nah ternyata dia itu anak imam Skewa, imam loh, tapi imam yang gak betul, dalam artian ngajarin orang nyembah yang lain. Nah artinya gini, pastikan engkau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pastikan bukan hanya bertekun, tapi juga melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya tahu pasti Tuhan tuh punya spesifikasi di hatinya tentang masing-masing kita. Dan dia juga punya spesifikasi pesannya untuk masing-masing engkau. Percayalah, itu yang Tuhan anugerahkan atas hidupmu masing-masing. Kepada Bu Ida ada pesan khusus, kepada Bu Ratni beda dengan Bu Ida, kepada yang lain begitu juga. Nah apa yang harus kau buat? Pastikan kau terhubung dengan pesan spesifik. Sampai engkau mengerti tentang panggilan sorgawi, destiny ilahi yang ada Tuhan taruh dalam hidupmu, itu kau harus sampai di sana. Harus.
Jangan tunggu berpuluh-puluh tahun kayak bangsa Israel munyer nih ngene padang gurun 40 tahun. No. Tuhan mau kau tiap-tiap waktu menikmati surga terbuka. Itu yang Tuhan sediakan, anugerahnya dahsyat untuk tiap kita. Makanya saudaraku, dia juga katakan, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga padamu. Yang harus kita lakukan apa? Open hidupmu, buka hidupmu Tuhan. Aku kok kayak gini ya? Aku kok urung bisa fit dengan firman-Mu ya? Aku kok urung bisa lakukan ini ya? Nah, saudara, dengan saudara terbuka di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan menjawabmu, lah kowe kurang ini, lah kowe kudune ngene. Bisa enggak? Bisa. Dan itu enggak cuma untuk pendeta atau pelayan, semua kita. Tinggal kita nih mau terbuka enggak? Kita mau dikoreksi enggak? Jadi jangan pikir, wis aku tak pernah hamba Tuhan, kayak tak jadi jemaat biasa wae, gak usah nganggo diteliti oleh Tuhan. Salah. Walau ya saudara, di sebuah jam besar maupun jam tangan yang kecil, ada unsurnya per yang kecil atau sekrup yang kecil, tapi tetap dibutuhkan itu. Tanpa sekrup, tanpa per yang kecil minim, harus dilihat pakai kacamata khusus gitu ya, yang ditempelin motor itu tetap ada fungsinya, tetap dibutuhkan. Nah, hidupmu sesederhana apapun itu di mata Tuhan berharga. Makanya engkau juga harus hargai hidupmu dengan engkau terhubung dengan Tuhan dan mulai paham apa sing kudu mbok longi dari hidupmu, buang bila perlu, atau apa sing kudu mbok tambahkan dalam hidupmu sehingga engkau sampai pada titik pengenalan akan Tuhan yang benar. Tanpa itu, saudara hanya akan jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Ingat baik-baik, ya. Ini yang Tuhan ajarkan. Mau di akhir zaman, kalau saudara bukan di akhir zaman dalam arti kata ini akhir zaman itu, kalau saudara baca di kitab Wahyu, itu hanya ada 2 benih. Benih yang lahir dari perempuan dan dibawa lari ke padang gurun, dan benih dibawa lari karena diuyak sama si ular gitu ya, dan benih yang biasa-biasa saja, malah berteman dengan si ular. Bisa menyerang nama Tuhan, gak apa-apa tuh. Kenapa? Benih yang lain itu yang harus engkau waspadai, jangan sampai ada dalam hidupmu benih yang lain. Apa itu? Pemahaman dualisme. Ya Tuhan, ya diri sendiri. Nah, itu akibatnya ada dualisme. Setempo, oke Tuhan, aku naati, mengasihi dan mengampuni. Tapi untuk orang satu ini, aduh, aku mau mengampuni. Goro-goro dia sudah bikin kecewa, habis untukku. Cik bonduk rasanya, cik wanyel rasanya, cik koeki rasanya. Nah, saudara, berarti ada 2 sisi. Tuhan mau. Tuhan mau. Biar seberapapun engkau baru bisa tingkatmu mengampuni, tingkatmu berdamai. Berdamai itu bukan hanya dengan orang di luar, termasuk dengan diri kita sendiri juga loh. Bisa menerima kekurangan kita, bisa menerima lebihnya kita. Kan kadang orang-orang gak bisa menerima kekurangan. Aku sih kok koyong ini toh. Nah, kalau justru kondisinya kayak gitu, ayo kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tanya nih, ini spesifikasiku apa Tuhan? Kok aku jadi kayak gini? Gampang kesinggung, gampang kepahitan. Nah, saudara, dengan kita terbuka sama Tuhan, Tuhan itu akan kasih tunjuk. Asal nggak cuma terbuka loh, dengan catatan kita juga mau taat. Sehingga Tuhan nggak sekedar ngumbar ngomong, ngumbar suara, enggak. Tuhan mau ketika Dia menyampaikan kebenaran itu kita taati. Nggak ada yang lain. Nah, saudaraku, ketika itulah Tuhan akan menyatakan
yang lain itu kepadamu, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi pergulatan, Tuhan itu akan beritahu solusi. Seperti ketika saya merasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Saya tanya, Tuhan, aku kok kayak gini beberapa hari ini, ngapain sih? Dan itu bisa kita lakukan gimana? Tuhan itu selalu terbuka untuk kita akses. Ya. Kapan aja, nggak cuman waktu malam mau tidur atau waktu apa, enggak. Saudara, ibu-ibu masak sambil saudara terhubung dengan Tuhan, bisa nggak? Dan harus, artinya saudara juga bisa tahu, iki mau kakian, wis kakek uyah urung ya Tuhan. Nah, saudara benora kelaju uyahe, kok kabeh darah tinggi gitu kan. Tapi saudara bisa terus kok terhubung dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu ada di mana-mana dalam hidup kita. Kembali kepada DNA. Kalau engkau mengaku anak, pastikan engkau satu DNA dengan Bapakmu yang di sorga. Apa itu? Firman itu takarannya, firman itu ukurannya, dan firman itulah dalilnya. Sehingga tiap kita bisa mengatakan, oke Tuhan, aku satu DNA. Saudara, orang lain boleh ragukan, it's okay, gak masalah, aku tetap anak Tuhan. Ya? Saudara, saya tuh belajar. Ada orang yang senang dengan nyanyian itu. Aku anak apa? Aku anak raja, engkau anak raja. Terus? Nah, mulai cilik suaranya. Kenapa? Kita nih sering kali, oh iya, apa tenang? Nah, kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri atau meragukan orang lain. Aku anak siapa ya? secara fisikly, saudara kenal bapakmu, Pak Bas ini, bapaknya namanya siapa Pak? Nah, Pak Sutrisno ini dulu jemaat bojoku paling ngelem itu. Kenapa? Kalau pulang dari kerjaan di pasar tuh selalu bawain sesuatu untuk pastori, untuk kami gitu. Saya waktu itu belum nikah, baru persiapan gitu kan. Nanti yang bawa rujak, lotes, kadang bawa jagung, kadang bawa ya itu artinya dikenali gitu. Nah, saudara, masing-masing kita tuh punya bapak secara lahiriah, dan pastikan saudara juga kenal dengan bapak rohanimu gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika bapakmu menikmati kemenangan itu juga tertransmit dalam hidupmu. Saya terus lakukan itu. Ketika bapakku, aku lihat dia menang di situ. Yes, aku menang. Aku menang terus. Ya, ayo. Oke, yang terakhir. Aku menang, kau menang, ku menang, kau menang. Nah, itu lagu terakhir, maksudnya ciptaan terakhir, karya cipta PCC terakhir. Itu sayang sekali catatanku rataku. Apapun iblis katakan, aku tetap memilih untuk percaya. Nah, itu sebuah dasar keyakinan yang gak main-main loh saudara. Karena seringkali iblis sorongkan pada kita sesuatu yang masalah cilik. Tapi kita justru yang kecil orang bikin jatuh, kerikil kecil. Saudara, mari tiap kita mulai belajar untuk lakukan diri sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Itulah yang disebut bertekun, ya kan? Karena disebut. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dan seterusnya, mengadakan ketakutan mereka. Kembali ke kisah 2 itu tadi ya, 4. Maka ketakutanlah 4:3 mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, di sini Tuhan ingin menggarisbawahi, engkaulah tanda dan alamat. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus menyatakan dirinya atas dunia. Makanya jaga hidupmu, jaga hatimu. Engkau itu tanda dan alamat dari Tuhan. Lanjut.
dengan cepat saja, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, alias tidak egois. Orang mikir awak itu. Saudara perlu berdoa untuk saya, berdoa untuk saudaramu, berdoa untuk sesamamu. Ya, itu lewat doa aja. Yang lain, gimana Tuhan gerakkan engkau memberikan sesuatu kepada yang lain, silahkan. Asal itu dalam tuntunan Tuhan dan tanpa motivasi dasar yang lain. Lalu ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makan dengan sukacita dan ucapan syukur tanpa motivasi yang lain, tapi dikatakan dengan gembira dan tulus hati. Motivasi dasar hidup kita harus lurus, benar, gitu ya, sehingga yang lain bisa Tuhan tambahkan. Ambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan. Saudara, efek hidupmu ya itu akan akan sampai kepada banyak orang. Kenapa? Karena orang akan melihat hidupmu sebagai terang Tuhan, sebagai garam Tuhan. Alkitab menulis, kalau garam itu menjadi tawar, apakah yang bisa dibuat dengan garam itu? Begitu sebaliknya, kalau bukan sebaliknya, kepada terang, kalau terang itu menjadi pudar, sumbunya, nyalanya, maka juga harus dibersihkan. Saudara dan saya adalah tanda dan alamat dari sorga, sign yang Tuhan sudah tetapkan di atas muka bumi ini untuk bersinar, untuk bercahaya, untuk membawa terang buat orang di luar sana yang terus-menerus ada dalam kegelapan. Apa yang harus kau buat? Terus selaraskan hidupmu dengan firman-Nya, sehingga hidupmu akan terus berdampak. Tuhan memberkati kita, dan mari kita datang kepada Kristus. Hidup karena percaya. Yes.
setiap yang kami kandung di hati kami, pikiran kami, dan setiap yang lahir lewat perkataan dan tindakan kami, semata-mata untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Engkau yang mengenal kami secara pribadi, Engkau yang tahu persis posisi dan keberadaan kami. Aneh, tolong kami untuk terus terbuka di hadapan-Mu, dan kami juga terbuka untuk koreksi yang Bapak. Karena kami tahu tanpa firman-Mu tidak ada satupun yang bisa kami hasilkan, dan tanpa firman-Mu kami pun bukan siapa-siapa. Ajar kami untuk menyadari hal itu. Hidup kami bergantung pada apa titah-Mu, ya Sang Raja, apa kata-Mu, ya Allah. Ajar kami untuk lakukan itu dengan setia dan tekun, sehingga setiap yang menjadi janji-Mu itu juga yang kami terima dan nikmati sepanjang hidup kami. Karena tanpa itu Bapa, hidup kami hanya akan sia-sia, dan tanpa itu Tuhan, hidup kami tidak ada artinya. Bapa surga, Engkau yang melihat hati yang kami bawa dan persembahkan di hadapan-Mu. Engkau juga yang berkeputusan untuk menilainya dan memberi penjelasan, penerangan di hidup masing-masing kami. Tuhan Yesus, ini hati kami, nilai hidup kami, dan terangi dengan firman, sehingga hidup kami tidak sepenuh untuk diri kami lagi, tapi benar-benar kami boleh membuat hati hidup kami untuk hormat kemuliaan. Hingga tidak ada lagi egois, ambisi pribadi, atau motivasi hidup yang salah di mata-Mu, tapi bawa Tuhan kerinduan hati kami untuk menyatakan Engkau di hidup kami, tanpa terkecuali semua kami yang membuka diri kepada kebenaran. Dikata maralah masyarakat Tuhan, Engkau berkenan melawat kami, Engkau berkenan memilik kami. Oh Tuhan Yesus, tak ada yang tersembunyi di hidup kami, di mata-Mu. Tak ada yang tersamar, bahkan yang terkecil di sudut hati kami terdalam. Engkau lihat itu, Engkau tahu. Hanya tolong kami untuk mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu, sehingga tiap perencanaan, tiap cita-cita, tiap doa, dan tiap keinginan dari diri kami itu benar-benar dimurnikan dalam kebenaran firman. Kami tahu itu tidak mudah, tapi ketika kami taat dan dengar dengaran, Tuhan, Engkau berkenan menuntun kami. Tuhan berkenan menolong kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mencintai. Engkau pusat hidup kami, karena kan selamanya menjadi pusat hidup kami. Jangan dengar permohonan dan semua doakan pagi hari ini, dengan Engkau memberkati kami, bukan hanya secara finansial, tapi lebih dari itu, yaitu keterhubungan kami dengan-Mu setiap saat, setiap waktu. Sehingga ketika ada jalan bengkok di hati